Pegunungan Jayawijaya, Papua menyimpan sumber daya alam yang sangat kaya yang terpendam di dalam perut bumi. Di pegunungan ini terdapat salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Mimika. Perjalanan udara dari Jakarta menuju Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, memakan waktu 7 jam. Dari Bandara Moses Kilangin, Timika, saya langsung menuju kota tambang Tembagapura. Saya harus naik bus anti peluru bersama para pekerja perusahaan tambang. Lapisan anti peluru untuk antisipasi teror seperti aksi penembakan yang pernah terjadi sebelumnya. Setelah menempuh perjalanan 3 jam, kendaraan tiba di kota Tembagapura malam hari. Esok pagi, geliat kota Tembagapura menampakkan wajah aslinya sebagai kota tambang. Banyak spesies kendaraan berbentuk aneh yang tidak lazim dijumpai di jalan raya. Kota berhawa dingin ini merupakan distrik atau setingkat kecamatan. Selamat datang di Tembagapura, kota penambang di ketinggian 1930 meter di atas permukaan laut. Dan saya, Feliciano Haryanto, akan mengajak Anda untuk menjelajahi tambang dengan cadangan tunggal terbesar di dunia di Explore Indonesia. Berbeda dengan kota-kota di Indonesia umumnya, Tembagapura ternyata rapi, bersih, dan penghuninya sangat disiplin. Jalan kaki mendapat hak prioritas saat berlalu lintas. Menilik sejarahnya, kota Tembagapura mulai dibangun tahun 1970 seiring dibukanya tambang PT Freeport Indonesia. Potensi kandungan mineral tembaga berkadar tinggi di Papua ini pertama kali ditemukan geolog asal Belanda, Jacques Douzy, pada tahun 1936. Produksi pertama dimulai tahun 1972 berlokasi di tambang terbuka Eastburg. Kemudian tahun 1990, eksplorasi berlanjut ke tambang terbuka Grasberg. Setelah cadangan mineral di Grasberg diperkirakan bakal habis tahun 2017, dimulailah era tambang bawah tanah. Dan hari ini saya akan menjelajah untuk melihat kehidupan dunia tambang di dalam perut bumi Papua. Oke, jadi APD tambahan yang paling penting pada saat kita masuk menuju ke tambang bawah tanah adalah selain APD rompi refleksi, helm yang juga hulus, ini harus ada tepinya, ya, untuk menghindari dari reruntuhan batu. Sabuk ini melindungi, dia mensuplai oksigen. Ah. Udara CO2 yang kita keluarkan melalui pernapasan kita dirubah menjadi oksigen. Oke, sudah siap pelindung dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Saya berasa seperti mau berangkat perang. Berangkat! Medan jalan di area tambang berkontur terjal karena lokasinya membelah pegunungan. Hujan menjadi hal yang biasa di sini karena dataran tinggi, curah hujan tinggi. Maka dikenal hanya ada 2 musim di sini, hujan dan musim hujan sekali yang berarti sangat-sangat deras. Nah, sekarang saat ini kita tepat di depan terowongan Ali Budiarjo yang merupakan pintu utama untuk masuk ke dalam blok-blok tambang bawah tanah. Kita masuk. Panjang terowongan tambang bawah tanah total sudah mencapai 500 km. Bentuknya melingkar. Jika ditarik garis lurus, maka panjangnya sama dengan jarak Jakarta hingga Solo, Jawa Tengah. Seperti inilah suasana di dalam terowongan tambang bawah tanah. Kita menuju ke tambang di MLZ, itu 7 kilo dari pintu masuk tadi. Cadangan emas di bawah tanah ini terbagi dalam 5 lokasi tambang.
Namun saat ini baru ada 2 tambang yang sudah berproduksi, yakni tambang DOZ dan Big Gosan. Dingin, ini bisa 15 derajat Celcius, kemudian juga bagaikan labirin karena banyak sekali persimpangan dan setiap lorong atau jalan dan gua ini saling berhubungan, bahkan menghubungkan dari satu blok tambang ke blok tambang yang lain. Berada jauh di dalam gua bawah tanah membuat oksigen untuk bernafas semakin tipis. Bagaimana menjaga udara itu bisa tetap masuk dan keluar? Ya, di underground ini kita memasang ventilasi buatan dengan kapasitas yang besar, sekitar 22.000 kW. Ya, itu akan mencuplai udara dan menjaga kualitas udara di underground. Kita punya alat untuk mengukur kualitas udara. Nah, kalau kita lihat di daerah ini, angkanya 21. Jadi kualitas udara di sini Sudah cukup memadai. Kami masuk ke sebuah lorong mendekati pekerja yang sedang melakukan pengeboran. Nah, ini dia para tikus-tikus tanah yang sebenarnya alias penambang di bawah tanah. Sudah berapa tahun di sini bekerja di bawah tanah? Berjalan 5 tahun. 5 tahun. Nah, sehari berapa jam kerja? Dari jam 6 sampai jam 4. Wah, berarti itu hanya beberapa menit saja kena sinar matahari, Pak. Ya, memang. Itu sudah resiko pekerja di sini. Terus bagaimana dengan keluarga? Tahu Bapak kerja di sini yang di bawah tanah, ya khawatir. Ya, khawatir pasti ada namanya keluarga. Nah, kalau kita kan orang beragama ya, sebelum bekerja, berdoa apa itu sudah keyakinan. Batuan biji yang sudah diruntuhkan kemudian siap diangkut menuju proses pengolahan. Nah, di belakang saya ini adalah drop point. Ini tempat yang ditambang dengan diledakkan. Hasilnya adalah batu-batu seperti ini. Namun, yang lucu adalah justru yang berwarna emas ini ternyata tidak mengandung emas. Mereka sebutnya pengotor. Dalam bahasa Yunani-nya kirit. Sedangkan warna-warna biru inilah yang high grade, yang ditambang, yang hasil yang bisa dijual karena juga mengandung tembaga dan juga emas. Bornit. Untuk mendapatkan biji tambang dilakukan dengan cara peledakan. Saat peledakan, lokasi harus steril. Jadi para miner pada saat jam istirahat ini mereka makan dan pada saat itu juga dilakukan peledakan. Saat jam makan, pekerja tidak perlu keluar terowongan karena di bawah tanah juga terdapat ruang makan prasmanan. Menu yang disajikan sangat bergizi dan rata-rata pekerja makan dengan porsi besar. Sebagai pendatang aja yang tidak bekerja, saya butuh makanan banyak. Apalagi kalau penambang-penambang sejati seperti ini. Jadi kalau porsinya luar biasa karena sesuai kebutuhan stamina. Mari makan. Mari. Oh enak.